Femme fatale yang dekat dengan banyak pria, sekaligus pemimpin yang paling efektif dalam satu sosok. Dia adalah Cleopatra, Firaun terakhir kerajaan Mesir kuno yang penuh kontroversi. Gimana kisah lengkapnya? Yuk sini-sini ngumpul bareng aku, Af dari Af Kisah. Kita bahas kisah Cleopatra sekarang. Cleopatra lahir pada tahun 69 sebelum Masehi di Alexandria. Ayahnya adalah Ptolemy ke-12 Auletes, seorang penguasa Mesir yang merupakan keturunan Alexander Agung. Ibunya belum diketahui secara pasti, tapi beberapa sumber mengatakan mungkin ibunya adalah Cleopatra ke-6 Tryphaena. Fun fact nih guys, Cleopatra yang kita kenal itu Cleopatra ke-7. Yes, Cleopatra ada banyak. Bisa dibilang, nama Cleopatra sendiri semacam title atau jabatan buat putri raja Mesir kuno dari Wangsa Ptolemy yang berarti kebanggaan ayah. Saat itu, politik kerajaan Mesir kuno lagi nggak stabil karena ada perebutan kekuasaan antar keluarga, yaitu antara Ptolemy ke-12, ayahnya Cleopatra, dengan Berenike ke-4, kakak sulung Cleopatra. Perebutan ini awalnya dimenangkan Berenike ke-4, tapi akhirnya dia dikalahkan ayahnya. Berenike ke-4 pun dieksekusi. Serem ya, ayah dan anak rebutan tahta begini. Pada tahun 51 sebelum Masehi, ayahnya Cleopatra, Ptolemy ke-12, meninggal dunia. Karena para pangeran masih kecil, maka tahta Firaun dijabat sama dua orang anaknya, yaitu Cleopatra, putrinya yang berusia 18 tahun, dan Ptolemy ke-13, putranya yang berusia 10 tahun. Mereka dinikahkan dan menjabat bersama sebagai raja dan ratu. Yes, dinikahkan. Pernikahan kakak adik kayak gini tuh termasuk umum ya di kerajaan zaman dulu. Dalam masa pemerintahannya, Cleopatra lebih dominan dan mumpuni daripada adiknya, Ptolemy ke-13. Makanya adiknya tuh nggak suka dan ngelihat Cleopatra sebagai ancaman. Karena itu sebagai raja, dia meminta Cleopatra untuk kabur ke Syria. Apakah Cleopatra diam aja habis diperlakukan seenaknya gitu? Tentu enggak guys. Karena pada tahun 48 sebelum Masehi, Cleopatra membuat pasukan untuk melawan Ptolemy ke-13 di Pelusium, perbatasan timur Mesir. Di saat yang bersamaan, terjadi juga nih perang saudara antara Julius Caesar versus Pompeius dari kerajaan Romawi kuno. Dalam konflik tersebut, Pompeius lebih lemah dan dia bersembunyi ke Mesir. Dikejarlah dia sama Julius Caesar ke Alexandria. Nah, kondisi ini dilihat menguntungkan buat Raja Ptolemy ke-13. Raja Mesir itu menangkap Pompeius dan mengeksekusinya. Taulah ya guys arti eksekusi itu apa. Bahkan Raja Ptolemy ke-13 menghadiahkan kepala Pompeius kepada Julius Caesar. Tapi selama Raja Ptolemy ke-13 memburu Pompeius, Cleopatra pakai taktik lain nih guys, yaitu menggunakan pesonanya. Cleopatra mendekati Julius Caesar atau bisa dibilang flirting. Bayangin aja nih guys, gimana pertama kali mereka bertemu. Jadi, Cleopatra yang waktu itu berusia 21 tahun, lagi cantik-cantiknya nih, membuat dirinya digulung, terbungkus sama sebuah karpet. Nah, karpet yang berisi Cleopatra ini dikirim ke Julius Caesar. Pas ngebuka gulungan karpet indah tersebut, ternyata isinya lebih indah lagi. Julius kaget banget, sekaligus terpesona sama kecantikan sosok Cleopatra yang saat itu nggak pakai baju sehelai pun. Semenjak itu, mulai ada hubungan romantis di antara Julius dan Cleopatra. Julius berusaha mendamaikan Raja Ptolemy ke-13 dengan Cleopatra. Tapi Potainos, yaitu penasehat utamanya Ptolemy ke-13, melihat syarat-syaratnya tuh lebih menguntungkan Cleopatra. Karena itu, Raja Ptolemy ke-13 mengirimkan bala tentara mengepung Julius Caesar dan Cleopatra di Istana Alexandria. Tapi nggak lama, bala bantuan kerajaan Romawi kuno datang dari Pergamon dan Yudea untuk mengakhiri pengepungan ini. Meletuslah perang di tepi sungai Nil. Pada perang itu, Raja Ptolemy ke-13 gugur. Setelah wafatnya Raja Ptolemy ke-13, Cleopatra dan adiknya, Ptolemy ke-14, diangkat menjadi penguasa Mesir kuno yang baru. Pengangkatan ini dinobatkan oleh Julius Caesar. Sebagai Ratu Mesir, Cleopatra nggak berhenti pacaran dengan Julius Caesar.
Bahkan, Cleopatra sempat tinggal di Villa Julius dan mereka pun punya seorang putra bernama Caesarion. Hubungan di antara mereka berdua terpaksa kandas karena pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius meninggal dunia karena pengkhianat di kabinetnya. Mendengar hal itu, Cleopatra berusaha supaya Caesarion, anaknya dengan Julius, menjadi kaisar Romawi kuno. Tapi akhirnya yang menjadi kaisar Romawi kuno adalah anak dari sepupunya Julius yang bernama Octavianus, yang nantinya dikenal sebagai Kaisar Agustus. Pengangkatan ini terjadi karena sebelumnya Julius Caesar sudah mengangkat Octavianus jadi anak angkatnya sekaligus penerusnya. Gagal menjadikan anaknya sebagai kaisar Romawi, Cleopatra menyuruh orang untuk menghilangkan nyawa Ptolemy ke-14, adiknya sendiri. Ya, tentunya supaya anaknya, Caesarion, menjadi penguasa Mesir. Upaya ini pun berhasil. Aduh, kebayang nggak nih, keluarga kok isinya mau saling sikut-sikutan gini? Serem banget ya. Pada tahun 43 sampai 42 sebelum Masehi, terjadi perang saudara Liberator di kerajaan Romawi kuno. Pada peperangan ini, Cleopatra berpihak pada persekutuan Triumviratus II yang dibentuk sama Octavianus, Mark Antony, dan Lepidus. Karena dukungan ini, akhirnya pada tahun 41 sebelum Masehi, Cleopatra bertemu dengan Mark Antony di Tarsos. Lalu mereka berpacaran deh. Dari hubungan tersebut, mereka punya 3 anak. Yang pertama, si kembar Alexandros Helios dan Cleopatra Selene II, lalu Ptolemy Philadelphos. Bisa dibilang, hubungan ini juga timbal balik guys. Karena Antony memenuhi permintaan Cleopatra untuk Arsino IV. FYI, Arsino IV ini masih saudaranya Cleopatra guys. Lalu sebagai imbalannya, Mark Antony mendapatkan bala bantuan dari Cleopatra untuk menginvasi kekaisaran Parthia dan kerajaan Armenia. Saking cintanya Mark ke Cleopatra, Mark Antony menceraikan Octavia, kakaknya Octavianus. Setelah resmi menjadi duda, dia menikahi Cleopatra dan memberikan anak-anak mereka kekuasaan di sejumlah wilayah Romawi pada tahun 32 sebelum Masehi. Tindak tanduk ini lagi-lagi menyebabkan perang saudara di Romawi kuno. Merasa dikhianati, Octavianus membuat propaganda tentang Antony yang menyatakan bahwa Mark Antony memberikan kekayaan Romawi kepada wanita asing, yaitu Cleopatra beserta keluarganya. Tentunya pernyataan ini membuat anggota Senat dan masyarakat Romawi kuno merasa marah. Efek pernyataan ini kuat banget sehingga bisa menyingkirkan senat-senat di bawah Mark Antony. Lebih dari itu, para Senat Romawi juga mencabut pencalonan konsulat Antony untuk tahun berikutnya. Posisi Mark Antony semakin melemah. Melihat kesempatan ini, Octavianus mengumumkan perang pada Cleopatra dan Mark Antony. Pada 2 September 31 sebelum Masehi, terjadi pertempuran laut Actium di Yunani antara kubu Octavianus melawan kubu Cleopatra dan Mark Antony. Peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh Octavianus. Setelah kekalahannya, Antony dan Cleopatra melarikan diri ke Mesir. Tapi Octavianus nggak tinggal diam. Dia dan pasukannya mengejar pasangan ini ke Mesir. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Mark Antony mendengar kabar kalau Cleopatra, kekasihnya yang sangat dicintainya itu, meninggal dunia. Perasaan patah hati yang hebat, ditambah frustasi karena tidak ada lagi tempat mengungsi yang aman buat dirinya, membuat Mark Antony meninggal dirinya sendiri. Tapi sebenarnya guys, Mark Antony itu dibohongin karena saat itu Cleopatra masih hidup. Terus gimana dengan nasib Cleopatra? Cleopatra mendapat kabar bahwa Octavianus berniat memboyong Cleopatra ke Roma untuk dipertontonkan pada pawai kemenangannya. Selain itu, diperkirakan bahwa Cleopatra tahu kalau kekasihnya, Mark Antony, meninggal dunia. Merasa frustasi dan patah hati, akhirnya Ratu sekaligus Firaun Mesir kuno ini pun peminum racun lalu meninggal dunia. Nah, akhir hidup Cleopatra ini masih simpang siur guys. Ada beberapa versi. Ada sejarawan yang percaya kalau Cleopatra meninggal karena dipatuk ular beludak. Ada yang percaya kalau Cleopatra menaruh racun di sebuah salep, lalu salep itu dioleskan ke penjepit rambut yang dipakainya. Bahkan ada juga yang percaya kalau Cleopatra sebenarnya dipaksa Octavianus untuk mengakhiri hidupnya sendiri.
Nah guys, kalau kalian percaya yang mana? Atau kalian tahu fakta lain? Komen di bawah ya. Dan inilah akhir kisah Ratu atau Fir'aun terakhir kerajaan Mesir kuno yang penuh kontroversi sekaligus romantis. Gimana menurut kalian soal perjalanan hidupnya? Komen di bawah ya. Oh iya, seperti biasa, aku udah tulis link sumber informasiku di description box. Tunggu double check ya. Thank you for watching. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe. See you di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye.